Pernah kepikiran nggak kenapa tubuh kita tidak boleh terlalu asam atau terlalu basah? Padahal hanya angka pH, tapi jika berubah sedikit saja bisa berakibat sangat fatal untuk tubuh kita. Halo semuanya, kenalin aku Dea. Di video kali ini kita bakal bahas kenapa keseimbangan asam basa bisa sepenting itu untuk tubuh kita. Pertama, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pH? Jadi, pH atau Potential of Hydrogen adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan seberapa asam atau basa suatu larutan. Skala pH berada pada angka 0 sampai dengan 14, di mana pH rendah menunjukkan kondisi asam, pH tinggi menunjukkan kondisi basa, sementara itu pH 7 dianggap sebagai kondisi netral. Dalam konteks tubuh manusia, pH membantu menggambarkan keseimbangan kimia yang diperlukan agar sel, enzim, dan organ dapat bekerja secara optimal. Kedua, apa yang dimaksud dengan kesetimbangan asam basa? Kesetimbangan asam basa adalah kondisi ketika tubuh mampu menjaga pH darah tetap stabil dalam rentang normal, yaitu sekitar 7,35 sampai dengan 7,45. Kenapa tubuh harus mempertahankan pH? Jadi, tubuh kita bisa diibaratkan sebagai sebuah laboratorium kimia yang sangat teratur, di mana enzim-enzim di dalam tubuh hanya dapat bekerja optimal pada pH tertentu. Jika pH berubah meskipun hanya sedikit, bentuk dan fungsi enzim pun bisa ikut berubah. Akibatnya, berbagai reaksi kimia penting dalam tubuh menjadi melambat, bahkan bisa sampai berhenti. Jika hal ini berlangsung terus-menerus, sel-sel tubuh dapat mengalami kerusakan karena proses yang seharusnya menjaga fungsi tubuh tidak berjalan dengan baik. Ada 3 sistem utama yang menjaga pH dalam tubuh. Yang pertama, sistem penyangga atau buffer. Sistem ini menjaga pH tetap stabil dengan cara menahan dan melepas ion asam dan basa sesuai kebutuhan tubuh. Contoh dari buffer dalam tubuh antara lain bikarbonat dan hemoglobin. Sistem buffer ini, kelebihannya adalah cara kerjanya sangat cepat sehingga mampu menetralkan perubahan pH secara langsung. Sistem yang kedua ada paru-paru. Paru-paru mengatur jumlah karbon dioksida atau CO2 yang dikeluarkan melalui proses pernapasan. Karena karbon dioksida berhubungan langsung dengan kadar asam dalam tubuh, maka perubahan kecepatan napas dapat membantu dalam menyesuaikan pH dalam darah. Dengan cara ini, paru-paru bekerja sebagai pengatur cepat yang membantu menjaga stabilitas pH. Selain paru-paru, ada sistem yang ketiga yaitu ginjal. Ginjal mengatur kembali jumlah ion yang bersifat asam maupun basa melalui proses penyaringan dan pengeluaran urin. Meskipun mekanismenya bekerja lebih lambat, ginjal memberikan pengaturan jangka panjang untuk memastikan pH darah tetap pada kondisi yang stabil. Ketidakseimbangan pH dapat menjadi berbahaya karena tubuh memiliki batas toleransi yang cukup sempit terhadap perubahan tersebut. Jika pH bergerak jauh dari rentang yang dapat ditoleransi, beberapa fungsi penting di dalam tubuh tidak dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Dalam kondisi tertentu, gangguan ini dapat mempengaruhi fungsi dari organ vital sehingga dapat mengancam nyawa jika tidak ditangani secara cepat. Kesetimbangan asam basa bukan hanya konsep dalam kimia, tetapi juga mekanisme penting yang menjaga tubuh tetap berfungsi dengan baik. Mulai dari sistem buffer, paru-paru, hingga ginjal, semuanya bekerja sama untuk menjaga pH dalam kondisi yang stabil. Dengan memahami proses ini, kita dapat melihat betapa tubuh memiliki pengaturan yang kompleks dan terkoordinasi dengan baik.